Salam buat teman-teman warga GPKP dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saudara-saudara pada diskusi bahan perpuluhan Jabu-Jabu GPKP untuk tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei 2025. Dan kali ini kita akan membahas Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sampai di sini. Iya, ini menarik ya. Bahan kita ini bercerita tentang analogi Allah dengan kita seperti Bapa dengan anaknya. Aku jadi ingat dengan ada itu video singkat yang sempat terkenal itu tentang cerita seorang anak yang mengunjungi bapaknya ke panti jompo, masih ingat kan? Iya, iya. Waktu itu bapaknya sudah lama di panti jompo dan anaknya laki-laki datang mengunjungi. Tapi di tengah kunjungannya mereka duduk berdua di sebuah taman. Di tengah kunjungannya si anak sibuk dengan tugasnya. Dia sibuk mengetik atau mengerjakan sesuatu lah, mengerjakan pekerjaannya atau sibuk dengan dirinya, sampai bapak itu bertanya 3 kali ketika ada burung kecil Datang ke dekatnya ya? Ya, datang di dekat mereka, lalu bapak itu bertanya, itu burung apa? Ketiga kali. Si anak menjawab dengan ketus sampai 3 kali, sampai marah. Burung gereja, Pak. Sampai marah ya, sampai marah anaknya. Sehingga bapak itu kemudian di tengah kemarahan anaknya, bapaknya pergi kembali ke kamar mengambil buku harian, lalu memberi buku itu ke anaknya ini untuk dibacakan. Lalu yang menarik yang tertulis di buku itu, waktu engkau kecil, aku begitu sabar menuntunmu kemanapun kau pergi. Aku sabar memberi jawaban atas semua pertanyaanmu. Dia bertanya soal ini burung apa, ini benda apa, semua dijawab dengan sabar gitu. Tapi begitu giliran si anak sekarang sudah dewasa, dia nggak bisa mengulangi apa yang bapaknya lakukan. Sama juga dengan bahan kita ini kan. Jadi dalam bahasa karo kan bagi keleng ate bapa mana anak-anakna, bagi kelme pengkelengi di bata, kalak sir kemalangan manbana. Manusia yang berdosa saja kita ini mengerti bagaimana mengasihi anak. Orang yang berdosa seperti kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada anak kita. Kita tahu bagaimana berangkat pagi-pagi bekerja, kita tahu pulang malam, kita tahu menabung, kita tahu membatasi apapun untuk kita supaya tersedia untuk anak-anak kita. Orang yang berdosa seperti kita saja tahu bagaimana mengasihi anak, apalagi Allah. Dia sangat tahu, jauh lebih tahu bagaimana mengasihi anak dibanding dengan kita. Karena ayat 14 ini yang menarik kan. Sebab ia tah Tuhan ibas kainari kita itepana, ingat nama maka abu kap kita. Jadi dia tahu betapa ringkihnya kita. Kan ini mestinya menjadi salah satu dasar bagaimana kita bersyukur kan. Karena rupanya Allah mengerti kita. Kadang-kadang kan kita marah karena merasa Allah tidak mengerti kita kan. Sama kayak bahan khotbah kita hari Minggu tadi. Iya, iya. Angkat duri di dagingku gitu. Tuhan nggak mau. Ya? Tuhan bilang enggak. Kayaknya kok gimana gitu juga kan dalam kehidupan kita. Kita minta sesuatu tapi nggak dikasih kok kayaknya. Ini Bapak gimana sih gitu. Iya. Kadang ada juga sih yang bilang di pelajaran psikolog gitu aku baca kan. Terkadang anak itu hanya melihat kekurangan-kekurangan apa yang tidak dia terima dari orang tuanya. Padahal kebalikannya, orang tua selalu mencari apa yang tidak bisa dia berikan. Anak selalu melihat apa yang tidak dia dapat dari orang tuanya. Iya, kurang perhatian lah, kurang dimengerti lah, kurang. Itu yang dibesar-besarkan ya. Kurang ini, kurang itu, kurang mendapatkan. Kalau orang tua biasanya memikirkan apa yang tidak bisa kuberikan ini, apalagi yang harus kuberikan, apalagi gitu. Itu kebalikannya. Makanya kalau
kita pernah anak-anak rata-rata ya kita pasti punya sakit hati sama orang tua. Karena secara psikologi tadi kita merasa kurang selalu dengan orang tua. Kurang waktunya lah, kurang perhatian lah, kurang memberi lah. Kita menuntut terus ya. Sama kayak kita sekarang sama Tuhan kan. Kok kayaknya Tuhan kurang ngerti, kok Tuhan kayaknya kurang dukung, kok kayaknya kurang hadir, kurang selalu. Apalagi yang di ayat ke-14, dia tahu dan dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu, dia sudah kasihan saat kita tidak bisa apa-apa, dia tahu dan dia kasihan. Aduh, kasihannya gitu. Sayang, kayak sayang kita sebagai orang tua kepada anak, ya gitu juga sebenarnya. Cuma kayak itu tadi kali, kita selalu melihat kurang. Kalau orang tua ke anak kan nggak mungkin kan orang tua memberi beban. Misalnya anak kita masih TK, nggak mungkin kan kita suruh dia memikul balok gitu kan. Artinya kan karena Tuhan tahu manusia itu terbuat dari debu, tentu dia nggak akan memberi sesuatu yang melebihi kemampuan manusia itu kan. Jauh-jauh lebih mengerti dia kan. Makanya ini yang diangkatkan di Mazmur ini kan. Sama kayak anak kita lah. Ini lagi apa kan? Lagi musim ya. Sakit kerongkongan, flu. Kita juga lagi flu ini. Nah, sakit kerongkongan. Kayak kemarin kan dia bilang, bisa minum Sprite mah. Jangan dulu deh. Kapan lagi ku minum katanya. Simpan dulu. Kayak gitu juga sebenarnya anak ini. Itu aja pun pelit kali, itu aja. Kita yang tahu. Ini kalau sudah lagi sakit kerongkongan minum Sprite, aduh bisa bikin parah ini. Kita udah tahu duluan gitu kan. Cuma ya. Jadi kalau begitu tidak diiyakan Allah permintaan kita itu bisa karena alasan kasihnya kan. Iya. Alasan kasihnya. Karena kan kita merasakan ketika semuanya terpenuhilah, makanya Allah itu mengasihi kita kan. Bisa saja dengan tidak mengiyakan permintaan kita, itulah alasan kasihnya kan. Iya, bisa untuk keselamatan ya. Bisa untuk kesehatan kayak anak kita mau minum Sprite enggak kita bilang. Karena bisa dia tahu kemampuan anaknya kan. Iya. Bisa untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk kenyamanan, untuk situ semua sih sebenarnya. Jadi jangan pernah kita kira ketika Allah menolak permintaan kita itu bentuk Allah meninggalkan kita kan. Bisa saja dia sudah melihat lebih jauh bahwa anakku ini nggak akan sanggup. Iya. Sama kayak apa nih? Kamu kan sakit mah nih. Makanya ada yang bilang kayak apa istilah orang Karo itu? Darangna. Kawalia. Karena anjingnya kulitnya gatal-gatal, kudisan, jadi dia nggak diculik, maling, nggak diambil maling. Jadi terakhir kudisnya itulah yang menyelamatkan dia. Kan dia capek itu garuk terus itu. Tapi nggak jadi target maling dia ya. Nggak usah jelek banget kan kamu juga gini sakit mah. Di Mahdu inilah yang melindungi kamu untuk jaga makanan. Batasi makanan ya. Iya, saat naik Mahdu, aduh Tuhan, sakitnya mahku ini kapanlah sembuh. Sekali makan, aduh kapanlah sembuh. Padahal Mahdu inilah yang menyelamatkan kamu supaya jangan lagi makan yang aneh-aneh. Berpikir pun jangan capek. Dingin langsung pakai persiapan. Ya, kadang penyakit itu juga nggak diambil. Jadi nggak selalu penyakit itu bentuk hukuman ya, tapi juga bisa menjadi berkat. Dan ini menarik lagi nih dari sudut struktur bahasa ini. Kan dalam bahasa Karo bagi keleng ate bapa manar anakna, bagi kelme pengkelengi di bata kalak si perkemalangan manbanan. Secara struktur bahasa Ibrani ini menggunakan bentuk present tense, yang artinya kasih Allah itu berkesinambungan atau terus-menerus, tidak terputus. Artinya kasih Allah itu selalu ada sepanjang masa. Jadi walaupun banyak pencobaan yang datang ke kehidupan kita, tidak berarti kasih Allah itu sudah terputus. Walaupun seringkali kita menyimpulkan demikian kan. Waktu ada pergumulan yang berat, kita mengira Allah sudah pergi. Padahal kalau dari sudut struktur bahasa, dalam nats kita ini kasih Allah itu berkesinambungan terus-menerus dan tidak terputus. Jadi kalau tidak terputus, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan duka cita, walaupun dalam keadaan kita terpuruk, walaupun dalam keadaan kita gagal, tapi kasih itu
tetap ada begitu. Itu yang ditekankan di sini. Jadi penting juga bagi kita untuk menyadari ini, karena dari sudut manusia seringkali kan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Kenapa Allah meninggalkan aku dalam penderitaan ini? Kenapa Allah tidak setia? Padahal kasihnya terus-menerus berkesinambungan. Bahkan pencobaan-pencobaan, dia mengizinkan pencobaan itu datang ke kita juga bagian dari rencana kasihnya. Kan ini yang penting direnungkan oleh warga GBKP agar mereka bersyukur kan, walaupun banyak tekanan. Karena kita yakin juga kan, pasti jemaat-jemaat GBKP yang mendengarkan siaran kita ini atau yang ikut PJJ di minggu ini juga mengalami banyak sekali pergumulan. Iya, pastilah. Apalagi kondisi ekonomi begini kan. Baru saja emas 6.400.000. Dalam beberapa hari jatuh. 5 juta lagi. Jadi orang kemarin berbondong-bondong membeli emas. Sekarang mereka tahu emas mereka itu sudah murah, sudah rugi mereka. Jadi kan ada banyak hal kan. Jadi pergumulan ya. Jadi pergumulan. Apalagi kondisi ekonomi ini kan. Kondisi ekonomi juga banyak hal. Cuaca juga ini kita sakit semua kan, karena mulai November hujan terus. November tahun yang lalu tanaman juga pasti terpengaruh kan, ekonomi juga pasti terpengaruh. Tapi kita harus bisa melihat ada benang merah kasih Allah di semua pergumulan ini. Di bahasa Karo kemalangan ya? Iya, kemalangan. Kalau di bahasa Indonesia takut akan Tuhan. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini kalau diri apanya dari takutnya gini. Kalau kamu takut sesuatu kan pasti berlindung. Berlindung kan kalau kamu takut. Jadi di sini dibilang takut akan Allah merupakan ketakutan yang memulihkan, yang mendorong kita untuk berbalik dari kejahatan. Jadi karena kalau kita takut akan sesuatu yang buruk, takut kita karena masalah-masalah kehidupan, kita berbalik kepada Allah. Jadi berlindung kepada Allah. Itu yang di sini kalau takut. Kemudian yang terakhir yang menghibur kita, ingat nama keabukap kita. Jadi itu semacam pernyataan betapa Allah mengenal kita. Dia tahu kita terbuat dari apa. Sama seperti kita tahu anak kita. Kan pernah kan pengalaman kita kan, kalau anak kita kan dua ini. Beda karakter mereka kan. Kalau anak kita yang nomor 2, kalau kita belanja sepatu atau apa bersama, kalau dia sudah bilang aku nggak usah, itu berarti dia sudah marah kan gitu kan. Jadinya mungkin dia kepingin sepatu yang merah, kemudian mungkin harganya belum cocok kan, kita coba cari yang lain. Tapi nanti waktu kita tawarkan lagi, udah aku nggak usah lagi, nggak jadi beli sepatu, nggak. Itu masih bisa kok sepatuku itu. Sepatu yang lama itu masih bisa dipakai. Itu pertanda dia sudah mulai marah. Kita kan ngerti. Kan seperti itu juga Tuhan kan. Karena kalimat ingat nama keabukap kita itu kan, Tuhan tahu betul kita ini bagaimana. Sekuat apa, selemah apa, serapuh apa, dia tahu. Kayak anak-anak masih kecil lah ya kan, dia sering sakit lah, sering kena panas langsung demam. Jadi kita langsung tahu, jangan panas-panas aku sini-sini gitu. Karena kita tahu nanti dia demam lagi gitu. Jadi kalau Allah tahu kualitas kita seperti apa, Allah tahu kita terbuat dari apa, pastilah sebelum Allah memutuskan sesuatu atas hidup kita, dia mempertimbangkan kita kan. Sama seperti anak kita tadi kan. Kalau kita sudah tahu karakternya bagaimana, ya kalau memang orangnya gampang tersinggung, gampang emosian, kan nggak mungkin kita pancing-pancing terus kan. Allah juga tahu sifat kita bagaimana lemahnya kita, kapan kita mudah jatuh, kapan kita mudah rapuh. Jadi pengenalan Allah yang luar biasa inilah yang membuat kita bersyukur kan sebenarnya. Betapa Allah mengerti apa yang kita rasakan hari ini.
Iya. Jadi pesan ini luar biasa ya. Sayangnya kita nggak bawa soal PJJ-nya, Iya. Diskusinya. Jadi kayaknya dengan keterangan kita ini sudah bisa ya, jemaat nanti menjawab ya kan. Artinya pesan pada PJJ kita ini, karena tema kita keleng ate di bata jabu siir kemalangan menbana, dalam pengertian kemalangan ini takut akan dia. Takut akan dia itu berarti juga mengandalkan dia. Jadi Allah sangat mengasihi orang yang mengandalkan dia. Jadi pesan kita ke pemirsa, tetaplah andalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala pergumulan hidup kita. Sesusah apapun hidup saudara hari ini, mungkin pemirsa ada yang sakit, ada yang bergumul, berjuang melunasi hutang-hutang, ada yang bergumul karena konflik atau masalah-masalah keluarga. Percayalah Allah mengenal kita, Dia tahu kita terbuat dari apa, karena itu nggak mungkin kita nggak dituntunnya. Itulah pesannya hari ini ya. Jadi demikian teman-teman, semoga diskusi kita yang singkat ini dapat menolong saudara-saudara untuk lebih berkuasa lagi menyampaikan firman Tuhan dalam perpulungan jabu-jabu kita. Majuah-juah man bandu kerinana. Shalom.